Pada saat itu, di sebuah desa kecil yang sunyi, di tepi sawah yang membentang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Ia adalah seorang pemuda sederhana yang penuh semangat, meskipun hidupnya penuh keterbatasan. Setiap pagi, Adi bangun sebelum fajar untuk membantu ayahnya di ladang. Malam hari, ia bekerja sebagai penjaga warung kecil di pasar desa. Meski hidupnya sulit, ia tidak pernah kehilangan senyum dan pandangan positif terhadap dunia. Adi dikenal sebagai pemuda yang sopan dan pekerja keras. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari pemuda lain di desanya. Ia memiliki mimpi besar. Adi ingin membuka usaha kecil kasilen suatu hari nanti dan membahagiakan keluarganya. Namun, ia tahu jalan ke sana penuh dengan rintangan. Namun, kehidupan Adi berubah pada suatu hari ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang seperti berasal dari dunia lain. Gadis itu adalah Nadia, anak dari Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang tinggal di kota. Nadia datang ke desa untuk berlibur di villa keluarganya yang terletak di pinggir desa. Hari itu, Adi sedang mengantar sayuran ke villa milik keluarga Nadia. Saat ia sampai di sana, ia melihat Nadia sedang duduk di bawah pohon besar, membaca sebuah buku. Angin bermain dengan rambutnya, dan senyumnya membuat Adi terpaku di tempatnya. "Permisi," kata Adi, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Ini sayurannya, Mbak." Nadia menoleh dan tersenyum. "Oh, terima kasih." "Kamu?" tanyanya ramah. Adi memperkenalkan dirinya, dan percakapan kecil pun dimulai. Nadia terlihat terkesan dengan kepribadian Adi yang sederhana tetapi penuh semangat. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang desa, kota, dan mimpi-mimpi mereka. Bagi Nadia, percakapan itu adalah salah satu momen paling menyenangkan dalam hidupnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Adi, sesuatu yang tulus dan tidak dibuat-buat. Sejak hari itu, Adi dan Nadia sering bertemu. Mereka berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati pemandangan, dan berbicara tentang banyak hal. Nadia menyukai cara Adi melihat dunia, sementara Adi mulai merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Adi sadar siapa dirinya. Ia hanyalah seorang pemuda miskin, sementara Nadia adalah anak seorang pengusaha kaya. Ia merasa bahwa dunia mereka terlalu berbeda untuk bisa bersama. Kedekatan Adi dan Nadia tidak luput dari perhatian Pak Arman. Suatu hari, ia memanggil Adi ke villa untuk berbicara. Dengan nada tegas, tetapi tidak kasar, Pak Arman berkata, "Adi, saya tahu kamu anak baik, tapi kamu juga tahu dunia kami berbeda. Jangan terlalu dekat dengan Nadia." Kata-kata itu menghancurkan hati Adi. Ia merasa bahwa impiannya untuk bersama Nadia hanyalah ilusi. Namun, ia juga tahu bahwa perasaannya terhadap Nadia tidak bisa diabaikan. Nadia yang mengetahui pembicaraan itu tidak tinggal diam. Ia berbicara dengan ayahnya, mencoba meyakinkannya bahwa cinta tidak seharusnya dibatasi oleh status sosial. Namun, Pak Arman tetap pada pendiriannya. "Nadia, kamu masih muda dan tidak mengerti. Cinta tidak cukup untuk membangun masa depan. Kamu butuh seseorang yang setara denganmu," kata Pak Arman. Meskipun mendapat tekanan dari ayahnya, Nadia tetap memilih untuk bertemu dengan Adi secara diam-diam. Mereka bertemu di tempat favorit mereka, di bawah pohon besar di tepi desa. Di sana, mereka berjanji untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Setelah pembicaraan dengan Pak Arman, Adi merasa bahwa ia harus membuktikan dirinya. Ia tidak ingin dianggap tidak pantas untuk Nadia hanya karena keadaan ekonominya. Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil pekerjaan tambahan di kota sebagai kuli bangunan. Setiap hari, Adi bangun lebih awal dan pulang lebih malam. Tubuhnya lelah, tetapi semangatnya tetap berkobar. Ia menabung setiap sen yang ia dapatkan, bermimpi suatu hari bisa membuka
usaha sendiri. Ia ingin menunjukkan kepada Pak Arman bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Nadia. Di sisi lain, Nadia juga berjuang di rumah. Ia terus mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Adi adalah orang yang tepat untuknya. Namun, tekanan dari keluarganya semakin besar. Pokun Aibunia yang awalnya netral mulai mendesaknya untuk melupakan Adi. Suatu hari, Pak Arman mengatur pertemuan antara Nadia dan anak seorang pengusaha kaya dari kota. Pemuda itu, Arya, adalah pria yang tampan dan berpendidikan. Tetapi Nadia tidak merasakan apa-apa saat berbicara dengannya. Ia tahu bahwa hatinya hanya untuk Adi. Namun, tekanan dari keluarganya membuat Nadia mulai meragukan pilihannya. Ia mencintai Adi, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan keluarganya. Nadia merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban. Adi, yang mengetahui tentang pertemuan itu, merasa hancur. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak akan pernah bisa memiliki Nadia. Namun, di tengah keputusasaannya, ia ingat janjinya kepada Nadia. Ia memutuskan untuk berjuang hingga akhir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Adi berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka sebuah toko kecil di desa. Toko itu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dan perlahan-lahan mulai berkembang. Penduduk desa merasa bangga dengan pencapaian Adi dan kabar tentang keberhasilannya sampai ke telinga Pak Arman. Suatu hari, Adi memberanikan diri untuk menemui Pak Arman lagi. Dengan hati berdebar ia berkata, "Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya mencintai Nadia dan saya akan melakukan apa saja untuk membuatnya bahagia." Pak Arman terdiam. Ia melihat ketulusan di mata Adi, tetapi ia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Nadia masuk ke ruangan itu. "Ayah, tolong izinkan aku memilih jalanku sendiri," katanya. "Adi mungkin tidak sempurna, tetapi ia adalah orang yang membuatku bahagia." Setelah perdebatan panjang, Pak Arman akhirnya mengalah. Ia menyadari bahwa tidak ada gunanya memisahkan dua hati yang saling mencintai. "Baiklah," katanya dengan berat hati. "Tapi Adi, aku akan mengawasimu. Jangan pernah membuat anakku menangis." Dengan restu dari keluarga Nadia, Adi dan Nadia akhirnya bisa bersama. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kebahagiaan. Meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, mereka merasa cukup dengan cinta dan dukungan satu sama lain. Adi terus mengembangkan tokonya, sementara Nadia mendukungnya dengan sepenuh hati. Mereka juga aktif membantu penduduk desa, memberikan inspirasi kepada banyak orang bahwa cinta dan kerja keras bisa mengatasi segala rintangan. Bagi Adi dan Nadia, cinta mereka adalah bukti bahwa meskipun langit dan bumi tampak berbeda, mereka tetap bisa bersatu jika ada keyakinan dan usaha. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan menyentuh hatimu. Halo sahabat semua, dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang.